Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi Cephalopoda. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah Muhammad Abdul Irkas Ikhwan Muslimin. Yang kedua, Maulidiyah Rahmawati. Yang ketiga, Lailatul Nurjannah. Yang keempat, Citra Sari Agustina. Cephalopoda diambil dari bahasa Latin cephalus yang berarti kepala dan poda yang berarti kaki, atau disebut juga sebagai hewan yang kakinya melekat langsung dengan kepala. Cephalopoda adalah kelas dalam filum Mollusca, hewan lunak, dan tergolong invertebrata yang mencakup gurita, Octopus sp, cumi-cumi, loligo sp, sotong, Sophia sp, dan Nautilus. Cephalopoda memiliki ciri khas yaitu mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap. Selanjutnya yaitu dasar teori. Sistem reproduksi atau sistem genetikal adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Fungsi reproduksi itu sendiri yaitu 1. Menambah jumlah populasi spesies, 2. Mempertahankan populasi, 3. Menjaga kelestarian populasi. Reproduksi Cephalopoda. Alat kelamin hewan betina terdiri atas ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk, dan beberapa kelenjar nidamental. Sedangkan pada hewan jantan, yaitu sel kelaminnya terpisah, saluran gonad terletak di rongga mantel dekat anus. Pada kebanyakan hewan jantan, salah satu tangannya mengalami modifikasi, atau yang biasa disebut hectocotylus, yang berfungsi untuk mentransfer kapsul sperma atau spermatopores ke rongga mantel hewan betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, vas deferens, spermatopori, dan alat kopulasi. Sistem reproduksi pada Cephalopoda berlangsung secara seksual, memiliki organ reproduksi berumah dua atau dioecious. Alat reproduksinya terpisah masing-masing dengan gonad yang terletak di ujung rongga mantel. Pembuahan berlangsung secara internal dan menghasilkan telur dalam kapsul. Ciri-ciri reproduksi Cephalopoda jantan. Alat reproduksi Cephalopoda jantan sendiri terdiri atas testes, vas deferens, spermatopori, dan alat kopulasi. Ditemukan heptokotil atau organ seksual yang berasal dari hasil modifikasi lengan ketiga atau keempat, yang berfungsi sebagai alat pemindah sperma ke rongga selubung betina. Alat reproduksinya berupa saluran kompleks yang terlibat dalam pembuatan spermatopora. Testinya berupa massa padat yang tersusun dari tabung-tabung kecil dalam suatu kapsul di bagian belakang rongga tubuh. Sperma dikemas dalam tabung jantan atau kitin yang berukuran 10-15 mm. Dalam satu hari dapat memproduksi kurang lebih selusin spermatofor. Ciri reproduksi Cephalopoda betina. Alat reproduksi Cephalopoda betina terdiri atas ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk, dan beberapa kelenjar nidamental. Terdiri dari ovarium di rongga tubuh bagian belakang, berfungsi sebagai tempat penghasil telur dan menjadi tempat perkembangan sel telur sebelum siap dibuahi. Dari ovarium muncul saluran telur atau oviduk yang mempunyai kelenjar penghasil albumen guna melapisi telur-telurnya. Siklus Cephalopoda. Pada saat perkawinan, pejantan memasukkan sperma ke dalam rongga mantel betina dengan lengan khusus yang disebut sebagai hectocotylus. Kemudian terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, 2 bulan kemudian betina bertelur hingga 200.000 telur, di mana telur melewati ovarium. Telur-telur tersebut yakni dapat dililitkan di sekitar kapsul, misalnya kapsul yang diproduksi oleh kelenjar ovarium.
Setelah berada di lubang jaket, berbagai kelenjar Nidamentosa membentuk lapisan tambahan atau lapisan telur dan memasukkan kapsul untuk membentuk untaian di langit-langit sarang. Induk Cephalopoda akan melindungi sarang dari mangsa dan menguji air secara perlahan sehingga telur tidak kekurangan oksigen. Ovum akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh kemudian menetas. Telur yang menetas setelah cukup dewasa akan keluar dari dalam tubuh induknya dan hidup dengan bebas. Larva Cephalopoda berenang bebas dengan plankton menggunakan Copepod. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.